Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Suara jangkrik menggema di tengah malam, seperti menyambut datangnya bahaya yang belum mereka sadari. Jalanan tanah berdebu yang mereka lewati mulai diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, tampak siluet bangunan besar berarsitektur kolonial, dindingnya retak-retak dan dipenuhi lumut. Itulah pabrik gula Arum Manis, sebuah tempat yang dulunya menjadi pusat industri manis. Namun kini hanya menyisakan cerita getir dan ketakutan yang diturunkan dari mulut ke mulut. 4 orang berdiri di hadapan gerbang besi berkarat itu: Dina, Riko, Sarah, dan Bagas. Mereka bukan hanya sahabat lama, tapi juga rekan dalam sebuah channel YouTube bertema horor bernama Zona Tak Terlihat. Dina, gadis berambut pendek dan bersuara lantang, adalah pemilik ide gila ini. Ia terbiasa membuat konten eksplorasi tempat-tempat angker, mulai dari rumah sakit tua, bekas sekolah Jepang, hingga bunker militer peninggalan Belanda. Tapi kali ini, tujuannya berbeda. Pabrik gula Arum Manis bukan sekadar tempat kosong. Menurut warga sekitar, pabrik itu pernah memakan nyawa puluhan orang, dan ada yang bilang itu karena tumbal. "Aku udah bilang, ini tempat beda," ujar Riko sambil memegangi tas kamera. Ia adalah tipe yang skeptis, tapi tidak berani melawan kalau sudah didesak Dina. "Kamu tahu nggak, ada orang sini yang sempat masuk dan hilang sampai sekarang." "Justru itu, Ko," jawab Dina dengan senyum kecil. "Makin serem, makin viral. Kamu mau view naik, kan?" Sarah hanya terdiam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Wajahnya pucat, dan dari tadi ia terus memandangi pabrik tua itu seolah ada yang sedang mengawasinya. Beberapa kali ia hendak mengatakan sesuatu, tapi mengurungkan niatnya. Bagas, yang berdiri paling santai dengan tangan di saku hoodie-nya, hanya tertawa kecil. "Santai aja, Ko. Tumbal-tumbal itu kan cuma cerita orang kampung. Kita nggak ganggu apa-apa, cuma mau lihat-lihat dan keluar." Namun, mereka semua tahu bahwa cerita di balik pabrik ini bukan sekadar legenda urban. Sejarah mencatat bahwa pabrik ini tutup mendadak tahun 1985, setelah serangkaian kecelakaan kerja yang dianggap tak masuk akal. Mesin penggiling tiba-tiba menyala sendiri dan menggiling seorang mandor hidup-hidup. Seorang buruh ditemukan tewas tergantung dengan tubuh setengah terbakar. Yang paling menyeramkan adalah hilangnya 5 orang pekerja shift malam dalam satu waktu, tanpa jejak darah atau tanda-tanda pelarian. Menurut penuturan warga sekitar, semua tragedi itu bukan kebetulan. Mereka percaya bahwa pabrik ini dibangun di atas tanah keramat, dan setiap beberapa dekade, tempat itu harus diberi makan agar tidak mengambil nyawa secara liar. Orang-orang menyebutnya tumbal roh pabrik. Tapi tentu saja, bagi Dina, cerita seperti itu justru adalah bahan bakar terbaik untuk membuat konten. Sehari sebelum keberangkatan, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu: kamera night vision, mikrofon eksternal, peta tata letak pabrik yang mereka temukan dari arsip online, hingga drone untuk mengambil gambar dari atas. Mereka bahkan menyiapkan jimat kecil yang diberikan seorang dukun lokal, meskipun hanya Bagas yang dengan bercanda menggantungnya di lehernya sambil tertawa-tawa. Perjalanan menuju pabrik sendiri tidak mudah. Setelah melewati jalan beraspal sejauh 20 km dari pusat kota, mereka harus melanjutkan dengan sepeda motor melewati jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Kabarnya, warga tidak pernah membersihkan jalan ini karena mereka percaya semakin rapat jalan masuk, semakin sulit roh jahat keluar. Saat mereka berhenti sejenak di warung kopi terakhir di desa sebelum area pabrik, seorang lelaki tua mendekati mereka. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya seperti menyimpan luka lama. "Kalian mau ke sana malam-malam?" tanyanya serak. "Jangan. Sudah terlalu banyak yang tidak kembali." "Kami cuma mau bikin video, Pak," jawab Dina sopan. "Video kalian tidak akan selesai," balas si kakek. "Kalau kalian masuk dan gerbang menutup di belakang kalian,
jangan mencoba kembali. Biarkan saja roh-roh itu mengambil siapa yang mereka mau. Dina hanya tersenyum canggung. Tapi Sarah menggenggam tangannya erat. Ia merasakan hawa panas yang tiba-tiba menusuk tengkuknya. Seolah sesuatu, atau seseorang, berdiri di belakangnya. Mereka melanjutkan perjalanan setelah membayar kopi, walau suasana dalam rombongan mulai berat. Bahkan Bagas yang biasanya santai, kini lebih banyak diam. Ia menyalakan rokok dan menatap kosong ke arah kabut yang menggantung di antara pepohonan. "Kalian dengar suara anak kecil enggak?" bisik Sarah pelan saat motor berhenti di depan gerbang pabrik. Riko langsung menoleh. "Enggak. Anak kecil dari mana? Ini jam berapa?" "Barusan." Ketawa, tapi kayak sedih. Tak ada yang menanggapi serius. Mereka segera membuka tas masing-masing, menyiapkan perlengkapan. Senter kepala, kamera, radio komunikasi kecil untuk berjaga-jaga kalau terpisah. Dina mengetik sesuatu di ponselnya, lalu mulai merekam pembukaan vlog. "Halo semua. Selamat datang di zona tak terlihat. Kali ini, kami akan masuk ke salah satu tempat paling angker di Jawa Tengah, pabrik gula arum manis. Tempat ini sudah ditinggalkan selama 40 tahun. Dan katanya, banyak yang masuk nggak bisa keluar. Kita buktikan malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe." Saat mereka membuka gerbang dengan dorongan kuat, suara berderitnya seperti lolongan makhluk tua yang enggan diganggu. Logam berkarat itu tampaknya tidak dibuka selama puluhan tahun. Tapi entah bagaimana malam itu gerbang terbuka cukup mudah, seperti menyambut mereka. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Rumput liar menjulang di antara rel-rel bekas kereta tebu. Reruntuhan atap menghiasi tanah dengan puing tajam. Bau logam berkarat bercampur lembab dan anyir, seperti darah basi yang tertinggal terlalu lama. Sarah melirik ke sudut kanan halaman utama. Ada sesuatu yang bergerak cepat, tapi tak seorang pun menyadarinya. Ia membuka mulut hendak memberitahu, tapi suara lain berbisik di telinganya. "Jangan. Biarkan mereka masuk lebih dalam." Ia menahan napas. Sementara itu, Dina berjalan paling depan, menyorot ke dalam bangunan utama. Ia menemukan pintu besar dengan tulisan nyaris terhapus. "Ruang penggilingan." "Aku rasa kita mulai dari sini," katanya. "Ini tempat paling berdarah dalam sejarah pabrik ini." Riko mengangguk ragu. "Jangan lama-lama, Din. Kita harus keluar sebelum jam 2 pagi. Kata warga, itu batasnya." Bagas tertawa. "Batas? Ini bukan Cinderella, kok. Kita bisa keluar kapan aja." Tapi ketika mereka membuka pintu besar itu dan menyorot ke dalam ruangan gelap, waktu seperti melambat. Dinginnya udara seperti menembus kulit. Dan tanpa mereka sadari, pintu besar yang tadi terbuka lebar kini mulai menutup perlahan. Sesuatu di dalam pabrik mulai bangun. Ruang penggilingan itu seperti perut monster tua, gelap, pengap, dan seolah menyimpan amarah yang tak terucap. Cahaya senter mereka hanya mampu menembus sejauh beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah kabut tipis dan bayangan-bayangan menggantung. Di dinding-dinding, Cat mengelupas dan membentuk pola-pola seperti wajah manusia yang sedang berteriak dalam penderitaan. Langkah mereka bergema di lantai semen, menyentuh sisa-sisa darah lama yang mengering seperti bayangan dosa. Sarah berjalan paling belakang. Ia terus-menerus menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti mereka. Setiap kali ia menyorotkan senter, tak ada apapun di sana. Tapi hawa dingin yang memeluk lehernya tak pernah pergi. "Din," panggilnya pelan. "Kamu yakin mau eksplor semua ruangan?" Dina mengangguk. "Kita ambil voltage dari ruang penggilingan, gudang, dan ruang administrasi. Sisanya opsional. Aku mau bikin satu video panjang, bukan part-part kayak biasanya." "Tapi tempat ini..." Sarah ragu melanjutkan. "Ada yang gak beres." "Justru karena itu kita di sini," jawab Dina cepat. "Kita harus dapat suara, bayangan, atau apapun yang bisa jadi highlight." Mereka mulai merekam di ruang penggilingan. Kamera night vision Bagas dipasang menghadap mesin tua yang menjadi pusat dari seluruh tragedi dalam sejarah pabrik itu. Disinilah, menurut cerita, seorang mandor tergiling hidup-hidup setelah mesinnya menyala sendiri tanpa sebab. Riko berjalan ke dekat mesin, menyorot bagian dalamnya. Tiba-tiba, terdengar suara,
Klik, mesin seperti hidup sesaat. Semuanya membeku. Siapa yang nyentuh tombolnya? Tanya Bagas cepat. Gak ada yang nyentuh, teriak Riko, mundur dengan panik. Suara berdengung pelan, seperti roda besi yang bergerak malas. Tapi lalu suara itu berhenti. Hening. Mencekam. Kita pindah, kata Sarah lirih. Ia sudah menggigil. Sejak mereka masuk, telinganya mendengar bisikan-bisikan. Semakin dalam mereka masuk ke pabrik, semakin jelas suara-suara itu. Mereka bukan suara manusia. Setelah mengambil cukup voltage, mereka berjalan menuju gudang penyimpanan, sebuah ruangan luas yang berisi sisa karung-karung gula berjamur dan rak kayu yang hampir roboh. Di tengah ruangan, terdapat satu karung yang berbeda, lebih bersih, dan tampak baru. Dina yang paling penasaran. Ia dekati karung itu dan menyentuhnya dengan kaki. Din, jangan, tegur Riko. Terlambat. Karung itu bergerak. Dengan cepat, ia membuka simpul atasnya dan isinya adalah bulu ayam, rambut panjang, dan tulang jari manusia. Semua kotoran yang biasa digunakan dalam sesajen. Sarah berteriak pelan. Itu tempat tumbal. Mereka mundur bersamaan, dan tiba-tiba kamera Bagas mati. Senter kepala Riko berkedip. Semua perangkat elektronik mulai mengalami gangguan. Lalu, terdengar suara keras dari balik tumpukan karung. Seperti sesuatu yang berlari di antara karung-karung itu. Napas mereka tercekat. Suara itu makin dekat. Makin cepat. Bagas menyorotkan senter. Tak ada apa-apa. Lalu, duar. Tumpukan karung di sebelah kiri mereka roboh seketika. Tapi tak ada satupun dari mereka yang melihat penyebabnya. Hanya udara yang bergetar, dan hawa dingin yang semakin menyesakkan dada. Kita harus keluar dari sini, gumam Riko. Tapi saat mereka mencoba berbalik, lorong menuju ruang utama telah tertutup reruntuhan. Mereka putuskan untuk menuju ruang administrasi, berharap ada pintu keluar lain. Ruangan itu berada di lantai 2, dan harus melewati tangga sempit dari logam tua. Suaranya berderit tiap kali diinjak, seakan-akan runtuh kapan saja. Ruang administrasi dipenuhi dokumen-dokumen berdebu dan lemari besi berkarat. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah lukisan tua tergantung di tengah ruangan. Lukisan itu menggambarkan 4 pekerja berdiri di depan pabrik dengan wajah yang terhapus. Tak ada mata, hidung, atau mulut, hanya bentuk kepala tanpa identitas. Gambar ini, bisik Sarah. Kenapa kayak jumlah kita? Tiba-tiba Bagas muntah. Di pojok ruangan. Ia menggigil dan menggenggam perutnya. Aku ngerasa ada yang masuk ke tubuhku, katanya. Riko segera menghampirinya. Tapi saat menyentuh pundaknya, Bagas menoleh dan wajahnya berubah. Matanya hitam pekat. Bibirnya sobek ke atas seperti tersenyum paksa. Ia tertawa pelan, tapi bukan dengan suara Bagas. 1 sudah cukup. Siapa berikutnya? Dina dan Sarah mundur ketakutan. Tapi kemudian Bagas jatuh tersungkur, dan kembali seperti semula, terengah-engah dengan mata merah. Ada yang masuk ke aku nggak bisa kendaliin badan, katanya pelan. Sarah merogoh kantongnya dan mengeluarkan jimat dari dukun yang sempat diberi di warung tadi. Ia menempelkannya ke leher Bagas. Seketika, Bagas tenang. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sebentar. Suara tangisan mulai terdengar dari bawah lantai. Suara perempuan menangis lirih, penuh kesakitan. Mereka saling menatap. Suara itu datang dari ruang bawah tanah. Gila, kita harus keluar. Sekarang. Riko panik. Tapi Dina menolak. Kita harus rekam. Kalau suara itu beneran nyata, ini bisa viral luar biasa. Din, kamu gak lihat apa yang barusan terjadi sama Bagas? Ini bukan lagi soal konten. Sarah tiba-tiba berkata pelan, suara itu, dia di penjara. Minta tolong. Mereka pun terpaksa menuruti keinginan Dina. Melalui denah pabrik, mereka menemukan tangga tersembunyi di balik lemari besi. Tangga itu menurun tajam ke lorong bawah tanah sempit. Bau busuk menyengat begitu pintunya dibuka, seperti mayat lama yang membusuk. Lorong itu gelap total. Bahkan senter mereka pun tidak bisa menembus lebih dari beberapa meter. Dindingnya lembab dan penuh goresan kuku, tanda seseorang pernah mencoba keluar.
Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan kecil berisi altar tua. Di atasnya terdapat foto usang seorang perempuan muda, setengah terbakar. Di bawah foto itu ada tulisan, "Tumbal pertama, tapi tak pernah puas." Sarah berdiri kaku. Dia bukan dipilih. Dia dikorbankan. Tiba-tiba, api kecil menyala sendiri di lilin-lilin tua yang ada di altar. Suara tangisan berubah menjadi teriakan kesakitan. Lalu ruangan bergetar. Udara berubah menjadi sesak, dan satu persatu kamera mereka mati. Lampu senter bergetar, lalu padam. Gelap total. Dalam kegelapan, suara Bagas terdengar lagi, pelan. Dia ingin tubuh baru. Dia ingin hidup lagi. Terdengar suara geraman panjang, diikuti hawa panas yang menyapu lorong. Sesuatu yang tidak terlihat sedang merayap, menyentuh, memilih. Sarah menggenggam tangan Dina erat. Tapi ketika ia menoleh, wajah Dina bukan wajah Dina. Sarah menatap wajah Dina yang tak lagi dikenalnya. Matanya memutih, seolah terbakar dari dalam. Senyumnya kaku, terlalu lebar, tidak alami. Kepalanya miring ke kanan seperti boneka rusak, dan lehernya mengeluarkan bunyi krek yang menusuk telinga. "Din," bisik Sarah, nyaris tak bersuara. Makhluk di depannya tidak menjawab, hanya mendekat pelan-pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak merah di lantai tanah. Seolah-olah tubuhnya meneteskan darah tak kasat mata. Tiba-tiba, senter Riko menyala kembali, dan memperlihatkan semua dinding lorong bawah tanah penuh dengan coretan nama. Ratusan nama. Beberapa tercoret. Beberapa tetap tertulis jelas. Bagas menyorot ke satu sisi, dan melihat nama mereka sudah terukir. Sarah, Dina, Riko, Bagas. "Dia sudah menulis takdir kita," gumam Bagas dengan napas tersengal. Riko langsung menarik tangan Sarah dan berteriak, "Lari!" Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, melewati altar yang kini berubah bentuk, penuh dengan darah segar, rambut, dan potongan tulang. Suara tawa menggema di sepanjang lorong, bercampur dengan suara tangisan dan teriakan memohon ampun. Suara-suara itu berasal dari semua tumbal yang pernah dikorbankan. Mereka naik kembali ke ruang administrasi, dan pintu tangga bawah tanah tertutup sendiri dengan hentakan keras. Sarah menangis terisak. "Itu bukan Dina, itu bukan dia." Bagas mengangguk pelan. Dia sudah diambil. Dirinya yang asli sudah nggak ada. Mereka bertiga bersembunyi di pojok ruang administrasi. Detak jantung mereka beradu dengan detak lantai kayu tua yang mulai bergetar. Seperti ada sesuatu yang naik ke atas. Dan benar saja. Dina muncul dari kegelapan. Tapi kini tubuhnya lebih tinggi, lebih kurus, dan wajahnya semakin tidak menyerupai manusia. Kulitnya seperti lilin meleleh. Namun suaranya masih menyamar sebagai Dina. "Kalian tega pergi dan meninggalkanku. Kita datang berempat, pulang harus berempat." Sarah berdiri. Ia mengambil jimat di leher, Bagas yang sebelumnya berhasil mengusir kerasukan. "Kalau kamu benar Dina, kamu pasti tahu apa yang kita bicarakan sebelum kesini." Makhluk itu tersenyum, tapi matanya berkedip cepat, seperti tidak paham. Sarah mengayunkan jimat ke arah makhluk itu. Cahaya menyala seketika, membakar sebagian wajahnya. Jeritan keras menggema di seluruh bangunan. Dina, atau makhluk yang menguasai tubuhnya, mundur dan menghilang dalam bayangan. "Jimat ini hanya bertahan sementara," kata Sarah dengan napas memburu. "Aku tahu jalan keluar." Bagas menunjuk peta lusuh di meja. "Ada pintu darurat di ruang pendingin lama. Kita harus ke sana." Perjalanan menuju ruang pendingin bukan hal mudah. Setiap lorong kini dipenuhi suara langkah yang bukan milik mereka. Sekali waktu, Sarah melihat bayangan gadis kecil melintas di ujung lorong. Di lain waktu, Riko hampir tersandung oleh tangan yang mencuat dari lantai, mencoba menariknya. Ruang pendingin berada di belakang gudang utama, ruang yang tadi mereka hindari karena karung sesajen. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati ruangan itu sekali lagi. Saat mereka masuk, karung-karung kini sudah tersusun membentuk lingkaran aneh, seperti altar ritual. Di tengahnya berdiri Dina. Atau lebih tepatnya, makhluk yang menguasai tubuh Dina. Kini wajahnya bukan hanya rusak, ia tidak punya wajah sama sekali.
Berikan satu tumbal, maka dua lainnya bisa keluar, bisik suara yang tak jelas dari mana asalnya. Hanya satu, dan semua selesai. Riko maju ke depan. Ambil aku. Jangan Sarah. Jangan Bagas. Aku yang memaksa mereka ikut. Riko, jangan. Sarah berteriak. Tapi makhluk itu tertawa. Pengorbanan harus dari yang tidak rela. Yang pasrah tak dihitung. Tiba-tiba, tangan-tangan keluar dari dinding dan menarik Riko. Ia berteriak, menggapai, tapi suara tertelannya dalam pusaran bayangan. Sarah berlari mencoba menolongnya, tapi sudah terlambat. Riko menghilang. Hanya menyisakan baju hangus dan senter patah. Tidak, Sarah menggigil. Bagas menahannya, menyeretnya perlahan menjauh dari ruangan itu. Dia sudah pergi. Kita harus keluar. Jangan sampai pengorbanannya sia-sia. Ruang pendingin ada di ujung lorong terakhir. Suasana dingin di sana tak lagi wajar, seperti masuk ke dalam kulkas mayat. Embun es muncul di dinding. Padahal tak ada listrik. Pintu darurat terlihat di ujung. Tinggal sedikit lagi, kata Bagas. Tapi saat mereka mendekat, makhluk itu kembali muncul. Kali ini tubuhnya penuh wajah, semua wajah tumbal yang pernah dikorbankan. Dan kini, wajah Riko ikut muncul. Menangis. Meratap. Sarah memejamkan mata, menggenggam jimat dan mulai berdoa. Tapi makhluk itu semakin dekat. Bagas maju, memeluk makhluk itu dengan paksa, lalu berteriak pada Sarah. Lari. Sekarang. Tidak. Sarah menangis. Tapi ia tahu, hanya itu satu-satunya jalan. Bagas membuka mulut dan membaca doa keras, doa dari ayahnya yang dulu seorang santri. Makhluk itu meraung, tubuhnya mulai terbakar. Sarah menjerit dan berlari ke pintu darurat, memaksa tuasnya hingga terbuka. Sinar matahari pagi menyambutnya. Saat ia menoleh, pabrik meledak dari dalam. Seolah seluruh kesakitan dan dendam yang selama ini terkurung akhirnya bebas. Sarah tersungkur di rumput, sendirian. Badannya kotor, rambutnya kusut, dan hatinya kosong. 3 hari kemudian, polisi dan tim SAR tidak menemukan apapun di lokasi. Tidak ada tubuh Riko, Dina, maupun Bagas. Bahkan pintu darurat yang Sarah gunakan tidak pernah ada. Mereka bilang Sarah berhalusinasi. Tapi Sarah tahu apa yang ia alami. Ia menyimpan jimat terakhir di lehernya. Sebagai pengingat bahwa ia selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena pengorbanan. Dan malam itu, ia mendengar ketukan pelan di jendela apartemennya. Saat dilihat, tak ada siapapun. Kecuali secari kertas yang tertempel di kaca. Belum semua beres. Masih satu yang belum ditulis. Dan di bawah tulisan itu, ada namanya sendiri, Sarah. Hari-hari setelah kejadian di pabrik arum manis, adalah mimpi buruk bagi Sarah. Ia mencoba hidup seperti biasa, kembali ke kos, mengikuti kelas kampus, dan menyembunyikan luka di balik senyum tipisnya. Tapi kenyataan terus mengetuk seperti suara pintu yang tak pernah berhenti. Ketukan malam itu bukan hal terakhir. Setiap malam, Sarah mendengar suara-suara. Kadang tangisan. Kadang suara Riko yang memanggil namanya. Kadang suara Dina yang tertawa. Dan kadang, suara Bagas yang menyuruhnya untuk pergi jauh. Tapi kemana? Polisi menutup kasus itu. Mereka menyimpulkan pabrik arum manis sebagai lokasi fiktif, karena bangunan yang mereka datangi hanyalah runtuhan tak berbentuk. Tidak ada ruang administrasi, tidak ada gudang karung, apalagi ruang bawah tanah. Tak ada bukti orang lain bersamamu, kata polisi waktu itu. Kau satu-satunya di sana. Tapi Sarah menyimpan satu bukti, jimat Bagas yang masih tergantung di lehernya. Aneh, benda itu tak bisa dibakar, tak bisa dihancurkan. Seolah ada sesuatu yang menahannya tetap utuh. Sarah tahu, ini belum selesai. 1 bulan berlalu. Sarah mencari semua arsip dan berita tentang pabrik arum manis. Dan akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah koran tua tahun 1987. Artikel di pojok kanan bawah halaman yang mulai menguning. Judulnya, Kasus hilangnya 8 remaja saat ekspedisi mahasiswa di pabrik gula arum manis. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Tapi sebelum hilang,
Salah satu dari mereka sempat meninggalkan pesan melalui rekaman kaset. Jangan percaya apapun yang kau lihat. Arum manis bukan bangunan, tapi perangkap. Tempat iblis yang kelaparan akan manusia. Sarah menelusuri lebih jauh. Ia mengunjungi seorang wartawan tua bernama Pak Ridwan, yang dulunya menulis artikel itu. Arum manis memang pernah ada, kata Pak Ridwan, dengan tangan gemetar menggenggam teh hangat. Tapi sejak kejadian itu, seluruh arsip dibungkam. Pemerintah menyatakan pabrik itu hanyalah legenda lokal. Padahal saya sendiri pernah melihat lorong-lorongnya. Sarah menunjukkan jimat di lehernya. Wajah Pak Ridwan memucat. Itu jimat pemutus perjanjian. Biasanya diberikan pada orang yang ditandai sebagai tumbal terakhir, tapi diberi waktu. Kau? Sarah? Ya? Sarah mengangguk. Waktu apa? Waktu untuk membalikannya. Waktu untuk menghancurkan akar iblis itu, sebelum ia tumbuh lagi. Dengan bantuan Pak Ridwan, Sarah kembali ke lokasi pabrik. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai mahasiswa penasaran. Ia datang dengan persiapan. Jimat, garam laut murni, air doa dari beberapa kiai kampung, dan sebuah naskah tua dari tahun 1902, dokumen asli perjanjian arum manis yang didapat Pak Ridwan dari koleksi pribadi almarhum kakeknya. Isi naskah itu menjelaskan sesuatu yang tak terbayangkan. Arum manis bukan sekadar pabrik. Ia adalah tubuh dari entitas jahat yang memakan jiwa. Setiap 27 tahun, ia harus diberi 4 tumbal. Jika tidak, ia akan keluar dan menyebar ke dunia manusia. Sarah merasa darahnya membeku. Tepat 27 tahun sebelum 2025, yaitu tahun 1998, adalah terakhir kalinya tumbal lengkap diberikan. Dan sekarang, 2025 ia adalah tumbal terakhir. Kalau aku hancurkan akar iblis itu, apakah mereka akan kembali? Tanya Sarah. Pak Ridwan menggeleng. Tidak. Tapi jiwanya bisa kau bebaskan. Dan kau bisa keluar dari lingkaran ini. Sarah mengangguk. Kalau begitu, kita mulai. Mereka masuk pada malam hari. Dan anehnya, kali ini lorong dan ruang-ruang pabrik lebih jelas. Seolah makhluk itu tahu, ini pertemuan terakhir. Di tengah ruang utama, altar kini membentuk-bentuk wajah wanita tua. Wajah itu membuka mata dan berkata, "Kau kembali. Anak yang tersisa. Kau ingin menghancurkanku, tapi kau sudah kutulis. Tak bisa keluar." Sarah menancapkan garam di 4 sudut altar. Membakar kertas perjanjian sambil membaca ayat-ayat dari naskah kuno. Makhluk itu menjerit. Langit berubah gelap. Angin ribut menyapu dinding-dinding pabrik. Dina muncul, kali ini dalam wujud gadis kecil yang menangis. Sarah, kenapa kau tinggalkan aku? Tapi Sarah tahu, itu bukan Dina. Ia memejamkan mata, terus membaca. Bagas muncul, berdiri tenang di pojok ruangan. Kali ini dengan senyum damai. Selesaikan. Jangan takut. Sarah menyiram air doa terakhir ke pusat altar. Dan tiba-tiba semua runtuh. Ruang runtuh ke dalam, seperti lubang hisap. Wajah wanita itu menghilang. Jeritan ribuan jiwa terdengar lalu, sunyi. Sarah terjatuh. Pingsan di tengah lantai yang mulai membeku. Ketika ia sadar, pagi menyapa. Tapi tidak di dalam pabrik. Ia terbangun di padang rumput luas, di pinggir kota. Di sampingnya berdiri Pak Ridwan, membisikkan doa syukur. Sudah selesai? Sudah. Kau bebas. Arum manis tak akan pernah bangkit lagi. Sarah menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena lega. Dan saat ia berjalan pulang, matahari pagi menyentuh wajahnya. Dalam bayangan kakinya, muncul sosok Riko, Dina, dan Bagas, tersenyum, melambaikan tangan. Lalu hilang. Setahun kemudian, Sarah menulis buku, Arum Manis, di balik pabrik gula dan tumbal jiwa. Buku itu viral, menjadi perbincangan di kalangan peneliti horor, spiritual, hingga komunitas sejarah kelam Indonesia. Ia menjadi narasumber di berbagai tempat. Tapi ia tak pernah mau bercerita terlalu rinci. Katanya, beberapa hal lebih baik jadi pelajaran, daripada diulang.
Jimat Bagas kini tergantung di dinding ruang kerjanya. Dan di bawahnya, tertulis kalimat, "Jika kita menyepelekan tempat yang dipenuhi sejarah gelap, maka kita mengundang masa lalu untuk hidup kembali." Dan setiap malam, sebelum tidur, Sarah selalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Bagas, Riko, Dina. Aku masih hidup karena kalian." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.